Bab 606. Ini adalah suatu kehormatan. Tanpa sadar, Felix ingin mengetahui maksud Sean lebih jauh. Setelah dia sadar apa yang Sean cari, dia melonjak kaget. Saat Felix sedang berbicara dengan orang lain, dia selalu berpikir 2 kali sebelum berbicara. Namun, Felix hanya bisa jujur di depan Sean. Sean menyadari perubahan ekspresi wajah Felix. Namun Sean hanya menunggu jawaban Felix tanpa mengatakan apapun. Tuan Lane, aku pernah mempunyai hubungan kerja sama bisnis dengan keluarga Eisen sebelumnya. Felix menatap Sean, dan dia berkata jujur. Lucas suka membangun koneksi bisnis dengan orang-orang di kota Riverfall. Tentu saja, Lucas mengenal Felix, pemimpin geng di dunia hitam kota Riverfall. Oleh karena itu, Felix pernah berhubungan dengan Lucas sebelumnya, dan dia tidak berani menyembunyikan hal itu. Tapi setelah aku mendengar jika kamu memiliki masalah dengan keluarga Eisen, jadi aku berhenti berhubungan dengan mereka. Felix berkata sebelum Sean sempat bicara. Baiklah. Sean memalingkan wajah saat dia tahu jika Felix tidak berani berbohong. Felix seharusnya ingat bagaimana Sean menasihatinya di klub Drake seumur hidupnya. Tuan Lane, apakah kamu ingin berbalik untuk melawan keluarga Eisen? Felix tidak mendapat respon dari Sean, jadi dia bertanya lagi. Aku mendengar jika keluarga Eisen memiliki koneksi yang luas, dan mereka mengenal orang-orang dari militer. Apakah kamu tidak takut dengan hal itu? Sean mengambil cangkirnya sambil dia tersenyum pada Felix. Ya, aku adalah. Felix mengangguk pada awalnya, tetapi tidak lama, Felix berkata dengan serius. Tapi aku bekerja untukmu, jadi aku percaya padamu, Tuan Lane. Felix terdengar serius dan tulus. Sepertinya dia berbicara dari lubuk hatinya. Baiklah. Theo akan memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Sean mengangguk pelan dan pergi. Theo berjalan ke arah Felix dan memberinya pengarahan singkat. Felix mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan mengingat semua ucapan Theo. Dia tidak berani bersikap ceroboh. Felix sudah melakukan sesuatu sebelum itu yang membuat Sean kesal. Jadi Felix tahu jika itu adalah kesempatan baginya untuk menebus perbuatannya. Felix berpikir, jika aku mengacaukannya lagi, aku akan kehilangan posisiku seperti apa yang Sean katakan padaku sebelumnya. Theo pergi sendiri setelah dia memberitahu Felix apa yang perlu dia lakukan. Ha! Felix berdiri di depan jendela dan dia melihat Theo dan Sean pergi. Setelah mereka pergi, Felix menarik napas dalam-dalam. Tuan Felix, apakah kamu terlalu baik pada Tuan Lane? Anak buah Felix menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya, mereka pikir Felix sedikit penakut, tapi tidak ada yang berani untuk mengatakannya. Terlalu baik? Aku kagum pada Tuan Lane. Felix tidak ragu saat mengutarakan pikirannya. Felix tidak khawatir anak buahnya akan merendahkannya. Dalam pikiran Felix, menghormati Sean bukanlah sesuatu yang memalukan. Jangan merasa kasihan dan sedih. Tuan Lane pernah masuk ke kasino Christian dan membunuh Christian saat Tuan Lane masih cacat. Selain itu, dia bebas setelah dia membunuh Christian. Bahkan, dia mengeluarkan uang tunai 105 miliar rupiah. Katakan padaku apakah aku harus takut padanya. Katakan padaku apakah itu adalah suatu kehormatan bisa bekerja sama dengan Tuan Lane. Itu suatu kehormatan besar bisa bekerja untuk Tuan Lane, kan? Mendengar itu, kedua anak buah itu tercengang dan mereka terus mengangguk. Felix berkata, Christian berharap dia memiliki kesempatan untuk bekerja untuk Tuan Lane, tapi dia sudah mati. Felix menggeleng kepalanya dan berdiri. Setelah itu, dia hendak meninggalkan klub Trello.
Felix perlu memulai mengerjakan apa yang Theo perintahkan. Di atap grup Acton, seseorang bisa melihat ke bawah dari atas, dan segalanya terlihat sangat kecil. Semua pemandangan malam kota bisa dilihat. Lampu neon menerangi seluruh kota saat ini. Sean dan Theo sedang berdiri di pagar untuk melihat dari kejauhan dengan gelas wine di tangan mereka. "Jenderal, aku tidak terbiasa minum wine merah." Theo adalah peminum yang suka minum alkohol. "Kamu harus terbiasa meminum itu." Sean menyimpulkan makna yang lebih dalam, dan dia menatap Theo. "Aku mengerti." Theo mengangguk. Dia tahu Sean bisa melihat bahwa Ben dan dia tidak terbiasa dengan gaya hidup seperti ini. "Jenderal, apa yang akan kita lakukan setelah kita mengurus keluarga Eason?" Theo memutar gelas wine dan bertanya dengan suara pelan. Bab 607, Seseorang Tersembunyi. Sean meletakkan gelas wininya di balkon sebelahnya dan dengan lembut berkata, "Setelah aku menjatuhkan kota Riverfall, aku akan memiliki kepingan tawar-menawarku. Aku akan mencari teman dekat ayah angkatku. Aku pernah bertemu dengannya ketika aku masih muda." Mendengar itu, Theo mengangguk. Dia tahu orang itu pasti seseorang yang penting karena Sean sepertinya membutuhkan orang kepercayaannya. Theo memikirkannya dan bertanya, "Apakah kita akan berbalik melawan keluarga Eason mulai besok?" "Aku mengatakan kalau aku akan memberi mereka waktu seminggu, jadi aku akan menepati janjiku." "Jangan terburu-buru." Sean sedikit menggelengkan kepalanya. Yang terpenting sekarang adalah memanfaatkan keluarga Eason untuk mencari tahu tentang pendiri Wesley. Keluarga Eason hanya keluarga besar ketika mereka berada di kota Riverfall. Namun, Wesley memiliki pengaruh kuat pada karirnya setelah Sean kembali menjadi angkatan darat. Oleh karena itu, Sean tahu dalam mengutamakan banyak hal. Sean mengetuk pagar dan bertanya, "Di mana Ben?" Theo menjawab dengan sopan, "Dia sedang mengerjakan pekerjaannya. Perusahaan-perusahaan dalam daftar nama itu semuanya akan ditutup besok, tapi kami tidak dapat melakukannya sebagai grup Acton, jadi semuanya menjadi sedikit lebih rumit." "Oke." Setelah mengatakan itu, Sean mengangguk dan meninggalkan atap. Saat ini, langit bersinar penuh dengan bintang. Theo melihat pemandangan malam kota Riverfall dari kejauhan. "Jenderal telah menderita di kota kecil ini selama 2 tahun. Sekarang adalah giliranmu untuk menderita." Theo tampak kedinginan. Malam sudah berlalu di tengah gosip orang-orang. Keesokan harinya, seluruh kota tetap sama. Orang-orang pergi bekerja seperti biasa. Namun, nasib beberapa orang benar-benar berubah selama 1 malam. Puluhan perusahaan baik-baik saja kemarin, tetapi siklus modal mereka rusak dan mereka memiliki masalah demi masalah. Pemilik perusahaan tidak tahu apa masalahnya. Mereka bisa melihat bahwa perusahaan mereka dalam bahaya. Beberapa dari mereka telah didesak oleh pelanggan dan pemasok. Apa yang terjadi pada mereka sama persis dengan apa yang terjadi pada keluarga White di kota Riverfall. Pemilik perusahaan terkejut. Mereka tiba-tiba menyadari jika itu adalah seseorang yang diam-diam sedang bermain-main dengan mereka, dan orang itu perlahan mencekik mereka sampai mati. Para ketua dari 12 perusahaan menjadi cemas. Mereka tiba-tiba mengingat apa yang Sean katakan pada mereka. Akhirnya mereka mempercayai apa yang Sean katakan. Mereka akan mati tanpa tahu penyebabnya. Mereka berpikir, "Bagaimana dia melakukannya?" Para pemilik perusahaan berkumpul dengan cepat untuk berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Pada saat yang sama, Nyonya Perkins mengumpulkan Kenneth dan yang lainnya ke halaman rumahnya untuk membahas sesuatu. Nyonya Perkins menatap Kenneth dan yang lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata,
Aku sudah berpikir sepanjang malam, tapi aku masih tidak tahu bagaimana Sean menjadi kaya dengan sangat cepat. Ketika Sean diusir dari keluarga, dia masih bangkrut. Bagaimana dia bisa mendapatkan 105 miliar rupiah dalam waktu seminggu? Ini mustahil. Kenneth dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka dan berkata, "Itu tidak mungkin." Nyonya Perkins tidak hanya terjaga sepanjang malam, tapi semua orang ke sana kemari. Semua orang terjaga sepanjang malam karena memikirkan bagaimana Sean mendapatkan uang sebanyak itu. Mereka tercengang dengan apa yang Sean lakukan, tapi mereka tidak tahu dari mana uang itu berasal. Meskipun Hawk hanya memiliki 21 miliar rupiah, uang Hawk pasti dari bisnis keluarga Eason. Namun, dari mana Sean mendapatkan uangnya? Yates berkata dengan percaya diri, "Nenek, tidak peduli dari mana Sean mendapatkan uangnya. Aku yakin dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia hanya menggertak di depan kita." Meskipun Yates tidak memiliki bukti apapun, Nyonya Perkins dan yang lainnya memilih untuk percaya pada Yates. Perkins berpikir, tidak mungkin seseorang yang memulai dari awal dan menjadi kaya dalam seminggu. Itu tidak masuk akal. Sean bukanlah pemilik uang itu. Fanny mengerucutkan bibirnya untuk berkata bersama Yates, "Nenek, Yates benar. Jika Sean benar-benar memiliki uang itu, mengapa dia tidak menyisahkan uangnya pada kita? Aku yakin dia meminjam uang dari seseorang dan setelah pertunjukan, dia harus mengembalikan uangnya." Kenneth juga setuju dan berkata, "Itu pasti kebenarannya." Bab 608, memohon pengampunan. Kamu benar. Sean hampir membuatku kaget. Aku benar-benar berpikir bahwa dia memiliki keberuntungan dan menjadi kaya. Sepertinya dia hanya meminjam uang dari orang yang berbeda dan menggertak di depan kita. Mendengar apa yang Yates dan Fanny katakan, Nyonya Perkins menyeringai dingin. Dia berpikir, 105 miliar rupiah adalah jumlah uang yang sangat besar, tetapi juga mudah bagi kita untuk meminjam jumlah uang itu dari orang lain. Namun, pada akhirnya Sean harus mengembalikan uang itu. Jadi, semua ini tidak benar. Kenneth mengerutkan kening dan berkata, "Nyonya Perkins, Sean berbohong pada kami dan bersikap sombong di depan kami. Apakah dia akan menunjukkan rasa hormat jika kamu membiarkan dia menikahi Nora? Kamu tidak bisa membiarkan Nora menikah dengannya." Pada kenyataannya, Kenneth ingin memprovokasi Nyonya Perkins. Nyonya Perkins menyipitkan matanya, dan dia pikir bahwa segalanya ada dalam kendalinya. Dia berkata, "Tidak mungkin! Itu tidak mungkin! Aku tidak akan pernah membiarkan Nora menikahi Sean. Bahkan jika dia benar-benar memiliki 105 miliar rupiah, siapa yang mengetahui bagaimana dia mendapatkannya? Keluarga Perkins kami tidak akan menerima uang yang tidak diketahui. Belum lagi dia baru saja meminjam 105 miliar rupiah. Keluarga Eason berbeda dan mereka mendapatkan uang dari bisnis mereka. Sean tidak mempunyai teman. Dia hanya sedikit beruntung. Sean tidak mempunyai apapun dalam bisnis, dan bahkan uang tidak akan berguna." Nyonya Perkins berpikir, Sean tidak memiliki latar belakang seperti Hawk. Jadi, Hawk sangat cocok untuk Nora. Nenek, kamu benar. Sean tidak cacat lagi, tapi dia masih bukan tandingan keluarga Perkins kita. Aku tidak tahan dengan omong kosong Sean. Apakah kamu ingat? Membuat orang-orang yang mempermalukan Nora menerima akibatnya. Sungguh lucu. Aku tidak melihat sesuatu terjadi pada perusahaan-perusahaan itu. Mendengar apa yang Yates katakan, semua orang tertawa terbahak-bahak. Aku hampir lupa tentang hal itu. Bagaimana Sean menyimpulkan omong kosongnya sendiri saat dia mengatakan itu di depan banyak orang? Fanny menutup mulutnya dan menggoda.
Fanny ingin sekali menyumpahi Sean jika Sean ada di sana. Tidak mungkin bagi Sean untuk melakukannya. Setidaknya 10 orang mengejek Nora saat itu. Bahkan jika Sean memiliki hubungan yang baik dengan Scott, tidak mungkin baginya untuk berbalik melawan perusahaan-perusahaan itu pada saat yang bersamaan. Kenneth melambaikan tangannya, dan dia yakin. Kamu benar. Jika uang itu benar-benar milik Sean, dia akan lebih kaya dari keluarga Eason. Bisakah dia lebih kuat dari keluarga Eason? Itu tidak mungkin. Nyonya Perkins mengangguk dan setuju dengan apa yang Kenneth katakan. Tok, tok, tok. Saat itu, seseorang mengetuk pintu. Seketika, seorang pelayan berkata, "Permisi, Nyonya Perkins, beberapa pria datang menemuimu." Nyonya Perkins tercengang beberapa saat, tapi dia berkata kepada pelayan itu, "Siapa mereka? Bawa mereka masuk." "Ya, aku mengerti." Pelayan itu pergi. Nyonya Perkins langsung meminta seseorang untuk membuka pintu dan meminta Kenneth keluar untuk menyambut para tamu. Keluarga Perkins sangat membutuhkan lebih banyak mitra bisnis. Nyonya Perkins akan sangat senang untuk menyambut para tamu. Tidak lama kemudian, Kenneth membawa segerombolan pria paruh baya berjas ke ruang tamu. Namun, saat ini Kenneth terlihat agak canggung dan aneh. Setelah Nyonya Perkins dan yang lainnya melihat dengan jelas siapa orang-orang itu, mereka juga sedikit bingung. Nyonya Perkins berpikir, bukankah orang-orang yang diatur oleh Hawk untuk mencibir Nora tadi malam? Apa yang mereka lakukan di sini sekarang? Apakah Sean benar-benar melakukan sesuatu pada mereka? Apakah mereka benar-benar percaya dengan ucapan Sean kemarin? Semuanya, silakan duduk. Apakah kamu ingin minum secangkir teh? Nyonya Perkins bingung, tapi dia menyapa semua orang. Namun, tidak ada yang duduk setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Nyonya Perkins. Nyonya Perkins, kami ke sini bukan untuk minum teh. Kami di sini untuk mengunjungi Tuan Lane. Semua orang saling memandang satu sama lain, dan seorang pria paruh baya berkacamata adalah perwakilan yang berbicara. Nyonya Perkins tahu bahwa dugaannya benar. Orang-orang itu benar-benar mencari Sean. Nyonya Perkins berpikir, orang-orang itu pasti marah karena Sean mengancam mereka kemarin, jadi mereka mencarinya sekarang. Temui saja Sean jika kamu memang mencarinya. Nyonya Perkins sedikit mengerutkan kening dan terdengar kesal. Nyonya Perkins tidak berpikir bahwa pemilik perusahaan itu pantas untuk diwaspadai. Pria paruh baya berkacamata membungkuk kepada Nyonya Perkins dan berkata dengan sopan, Nyonya Perkins, bagaimana kami bisa menghubungi Tuan Lane? Kamu harus membantu kami. Jika tidak, kami kacau. Nyonya Perkins mengerutkan kening dan berkata, apa maksud perkataanmu itu? Aku minta maaf, Nyonya Perkins, mari kita jujur. Kami di sini hari ini untuk meminta maaf pada Tuan Lane dan Nona Nora. Bisakah kamu meminta Tuan Lane untuk berhenti menyerang perusahaan kami? Kami sudah tidak tahan lagi. Siklus modal perusahaan kami telah rusak baru-baru ini. Pada saat ini, sebelum Nyonya Perkins bereaksi, orang-orang lain berjalan ke arahnya. Nyonya Perkins, maafkan kami. Kami mohon maaf atas apa yang sudah kami lakukan kemarin. Kami sudah tidak tahan lagi. Tolong mintalah Tuan Lane untuk memaafkan kami. Jika Tuan Lane terus melakukannya, kita akan bangkrut. Semua pria paruh baya tampak putus asa, dan mereka terus memohon pada Nyonya Perkins. Nyonya Perkins tercengang, begitu juga orang lain dari keluarga Perkins. Bahkan Kenneth kaget setelah dia mengangkat panggilan telepon. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia ketahui. Sean benar-benar mengambil tindakan,
dan perusahaan-perusahaan itu akan bangkrut lebih dari 1 malam. Bab 609, meminta maaf. Kenneth tercengang, begitu juga dengan Nyonya Perkins dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Nyonya Perkins berhenti termenung dan bertanya, "Maaf, apa yang baru saja kamu katakan?" Semua orang bingung dengan reaksi Nyonya Perkins. Mereka tidak mengerti mengapa Nyonya Perkins terlihat tidak tahu apa-apa. Namun, mereka tetap menjelaskan seluruh ceritanya sekali lagi dengan sabar. "Nyonya Perkins, kami bersikap buruk kepada Nona Nora. Kami seharusnya tidak melakukan hal itu. Tapi percayalah, kami tidak sengaja melakukannya. Tuan Lane menghancurkan kami tanpa belas kasihan. Kami bisa meminta maaf atau bahkan membayar Nona Nora. Tolong beri kami kesempatan untuk hidup. Apa yang Tuan Lane lakukan pada kami sekarang akan menyulitkan perusahaan kami. Maafkan kami." Semua pria paruh baya memohon pada Nyonya Perkins dengan wajah sedih. Mereka berpikir dengan matang sebelum mereka datang ke sini. Pertama-tama, mereka tidak tahu bagaimana cara menghubungi Sean karena mereka sama sekali tidak tahu di mana Sean berada. Bahkan, mereka berpikir kalau Sean tidak sekuat itu, jadi keluarga Perkins pasti ada di baliknya. Para pemilik perusahaan itu memutuskan untuk datang ke Nyonya Perkins untuk meminta maaf. Mendengar hal itu, Nyonya Perkins tercengang. Orang lain pun dari keluarga Perkins saling menatap dengan heran. Mereka berpikir, apakah Sean benar-benar mengambil tindakan? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Kita hanya mengatakan kalau Sean adalah sampah dan dia tidak bisa melakukannya. Kita semua salah. Apakah itu artinya Sean benar-benar orang yang berkuasa? Aku tidak percaya itu. Keluarga Perkins sangat meremehkan Sean, tetapi sekarang mereka harus menanggung akibatnya. Apa yang sedang terjadi? Nyonya Perkins duduk di kursinya secara perlahan, dan dia terkejut. Nyonya Perkins berpikir, apakah Sean bertemu dengan orang-orang yang sangat berkuasa dalam waktu beberapa hari dan mendapatkan banyak uang? Sean akan membutuhkan beberapa pendekatan perdagangan dan banyak uang untuk menyerang begitu banyak perusahaan sekaligus. Bagaimana bisa dia membuat puluhan pemilik perusahaan datang dan meminta maaf? Ini hal konyol. Kita mungkin meremehkan Sean. Semakin Nyonya Perkins memikirkannya, dia semakin merasa ada hal yang aneh. Hal itu terjadi padanya mungkin karena mereka semua telah meremehkan Sean. Pria paruh baya berkacamata bertanya kepada Nyonya Perkins dengan hati-hati. Nyonya Perkins, bagaimana kalau kamu menelpon Nona Nora dan Tuan Lane demi kami sehingga kami bisa meminta maaf kepada mereka? Nyonya Perkins merasa ragu sebentar dan dia punya ide. Dia berkata dengan serius. Keluarga Perkins kami keadaannya semakin menurun, tetapi kami salah satu dari keluarga terkemuka di kota Riverfall. Ketika kamu mempermalukan cucuku di depan umum, kamu juga mempermalukan kami di depan umum. Jika kami mudah memaafkanmu, hal itu hanya menunjukkan kepada orang lain bahwa keluarga Perkins kami adalah sebuah keluarga penurut. Mendengar hal itu, para pria paruh baya itu gugup. Mereka berpikir, ternyata keluarga Perkins yang ada di baliknya. Kami tahu kalau Sean tidak bisa melakukannya dengan mudah. Nyonya Perkins, kami minta maaf. Kami akan membayar ganti rugi kepada keluarga Perkins atas kerusakan mental Nona Nora. Juga, kami akan meminta maaf dan mengumumkannya di depan umum. Kami semua akan bekerja sama dengan keluarga Perkins di bawah kepemimpinanmu. Kami bisa menjadi penyuplaimu untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan tawaran itu? Saat ini, Nyonya Perkins merasa senang dengan tawaran mereka. Sebenarnya, itulah yang dia inginkan. Saat ini, Nyonya Perkins merasa senang dengan tawaran mereka. Sebenarnya, itulah yang dia inginkan. Nyonya Perkins mengangguk sambil berkata dengan serius.
Aku akan membicarakannya dengan Sean karena tawaranmu sesuai. Pria paruh baya itu senang dan bergegas ke arah Nyonya Perkins. Nyonya Perkins, tolong telepon Tuan Lane. Akan lebih baik jika Tuan Lane bisa datang, jadi kami bisa meminta maaf secara langsung kepadanya. Demi tawaran mereka, Nyonya Perkins segera menelpon Nora. Setelah itu, dia dengan mudah mendapatkan nomor telepon Sean. Nora agak bingung, tapi dia berpikir bahwa Sean sudah menjadi calon menantu keluarga Perkins, jadi dia tidak terlalu memikirkannya sebelum dia memberikan nomor Sean. Nyonya Perkins menelpon Sean, dan dia percaya diri dan bahagia saat ini, karena dia tahu kalau Sean tidak akan menolaknya, dan dia akan melakukan persis seperti apa yang dia katakan. Bahkan, dia senang karena setelah dia menyelesaikan masalah itu, puluhan perusahaan akan menandatangani kontrak dengan keluarga Perkins. Sebenarnya, beberapa perusahaan kecil ini tidak bisa berdiri sendiri. Namun, jika beberapa perusahaan kecil ini digabungkan, mereka akan banyak berpengaruh. Jadi Nyonya Perkins dengan senang hati bekerja sama dengan mereka. Bab 610, mereka harus menerima akibatnya. Pria paruh baya berkacamata itu mengingat kalau Sean bersikap dingin pada keluarga Perkins, jadi dia khawatir. Dia bertanya, Nyonya Perkins, apakah Tuan Lane akan datang? Nyonya Perkins menjawab dengan yakin. Tentu saja. Dia harus datang jika aku memintanya. Yates berkata dengan Nyonya Perkins dengan percaya diri. Iya. Jika nenekku menelponnya, dia harus ke sini. Kita lihat saja nanti. Pria paruh baya berkacamata dan yang lainnya merasa lega. Dia berkata, Bagus. Bagus. Kami akan menunggunya. Tidak lama kemudian, panggilan itu diangkat. Nyonya Perkins batuk dan menyalakan pengeras suaranya dengan sengaja, sehingga semua orang di ruangan itu bisa mendengarkannya. Suara Sean terdengar. Halo, Nyonya Perkins? Mendengar suara Sean, semua orang diam. Nyonya Perkins berbicara seperti sedang memberi perintah pada Sean. Iya, Sean. Apakah kamu ada waktu luang untuk datang ke sini sekarang? Ada yang ingin aku diskusikan denganmu. Namun, jawaban Sean mengejutkan semua orang. Aku tidak ada waktu. Tanpa diduga, Sean menolak Nyonya Perkins tanpa ragu. Nyonya Perkins merasa agak malu, jadi dia terdengar agak tidak ramah. Apa yang kamu lakukan? Ada hal serius yang ingin aku bicarakan denganmu. Sean berkata dengan tenang. Katakan saja di telepon jika kamu benar-benar ada hal yang serius untuk dibicarakan denganku. Mendengar itu, Nyonya Perkins kesal. Dia ingin memamerkan kewibawanya di depan banyak orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sean memiliki kekuatan yang seperti itu. Tetapi sekarang mereka harus percaya karena hal itu benar. Nyonya Perkins terdiam sejenak dan berkata, Tuan Dixon dan yang lainnya datang untuk meminta maaf kepadamu dan Nora. Aku pikir kamu harus berhenti. Sean mempermalukan Nyonya Perkins dengan berkata, Kenapa? Sebelum Nyonya Perkins sempat mengatakan sesuatu, Sean berkata dengan tenang dan yakin. Aku hanya ingin melakukan sesuatu dengan caraku. Maafkan aku, Nyonya Perkins. Nyonya Perkins dan semua orang terkejut. Mereka berpikir, beraninya Sean tidak mematuhi Nyonya Perkins. Tidak ada seorang pun di keluarga Perkins yang berani berbicara seperti itu kepada Nyonya Perkins. Nyonya Perkins berkata dengan sedikit marah. Mereka tidak melakukan kesalahan yang serius, jadi aku pikir kamu harus memaafkan mereka kali ini. Kenapa kamu keras kepala sekali? Sean berkata dengan tenang dan dingin.
Aku sudah mengatakan kalau aku tidak akan memaafkan siapapun yang mempermalukan Nora. Aku tidak peduli apakah orang itu berasal dari keluarga Perkins atau bukan. Jika orang itu mempermalukan Nora, dia akan menerima akibatnya. Sean mengancam yang lain termasuk Nyonya Perkins. Nyonya Perkins berteriak dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Perkins tidak tahan karena Sean tidak menunjukkan rasa hormatnya di depan banyak orang. Setelah itu, Sean menyela Nyonya Perkins dengan tegas. Jika keluarga Perkins tidak akan membela Nora, aku yang akan melakukannya. Nyonya Perkins berusaha untuk tetap tenang, jadi dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Dia berpikir, jika aku memulai pertengkaran dengannya, masalahnya tidak akan pernah terselesaikan. Aku harus tenang sekarang. Sean, dengarkan aku. Aku pikir kamu tidak harus. Nyonya Perkins masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Sean menyela lagi. Sean menutup telepon, setelah itu dia berkata, Aku tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Aku hanya melakukan apapun sesuai dengan kemauanku sendiri. Aku sudah mengatakan jika mereka mencemooh Nora, mereka harus menerima akibatnya. Aku hanya akan mengambil alih perusahaan mereka untuk pertama kalinya. Jika mereka melakukannya lagi, aku akan menghabisi nyawa mereka. Nyonya Perkins dan yang lainnya saling menatap. Mereka merasa sudah tidak mengenal Sean lagi.